Bismillahirrahmanirrahim. Penyebab tertutupnya pintu cahaya. Pintu cahaya adalah jalan menuju kepada Al-Haq, jalan merapat kepada Ilahi. Bagaimana mungkin pintu cahaya terbuka apabila seseorang hamba merasa terbebani dalam menjalankan ibadah? Justru sikap terbebani itulah yang menutup rapat-rapat pintu cahaya tersebut. Orang-orang yang bertakwa tidak pernah merasa terbebani dalam menjalankan ketaatan kepada Tuhan. Justru ketaatan dan ibadah itulah yang dianggap sebagai kebutuhannya, bukan sebagai sesuatu yang memberatkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku dan orang-orang yang bertakwa dari umatku bebas dari beban tanggungan." Marilah kita amati orang-orang soleh. Mereka sangat istiqomah dalam menjalankan ibadah menyembah Allah. Mereka menyembah secara lahiriah maupun batiniah. Lahiriahnya tidak malas tegak berdiri untuk sholat atau mengulurkan tangan untuk bersedekah, sedangkan hatinya tulus ikhlas tanpa pamrih sedikit pun dari sesama makhluk. Nyata sekali orang munafik dan orang bertakwa. Al-Jailani berkata, seseorang yang bertakwa memang tidak terbebani oleh ibadah penyembahan pada Al-Haq Azza wa Jalla, sebab hal itu sudah menjadi wataknya. Dia beribadah menyembah Allah dengan lahiriah dan batinnya tanpa sedikit pun merasa terbebani. Lebih lanjut, Al-Jailani berkata, sedangkan orang munafik selalu saja merasa terbebani dalam setiap keadaan, lebih-lebih ketika beribadah menyembah Tuhannya. Secara lahir ia melaksanakannya, namun secara batin ia mengacuhkannya atau meremehkannya. Orang demikian ini jelas tidak dapat memasuki gerbang cahaya. Ia tidak akan dapat melangkahkan kaki ke makom muttaqin. Nah, sekarang kita tahu bahwa orang munafik itu secara lahiriah memang rajin beribadah menyembah Tuhannya. Dilakukannya sholat, haji, sedekah, dan lain-lain dengan amat sangat mempesona, namun hatinya mengacuhkan. Jika memang demikian, maka saatnya sekarang introspeksi diri. Apakah amal kita dalam menyembah Allah itu sudah sejalan antara lahiriah dan batiniah? Apakah batin kita tidak terlintas keinginan-keinginan riya atau rasa malas dan terbebani ketika menjalankan amal taat? Koreksi diri memang harus diutamakan sebelum kita menunjukkan jalan lurus kepada saudara seiman. Bagaimana mungkin seseorang bisa membimbing di jalan yang lurus, sementara dirinya sendiri tidak tahu mana yang harus ditempuh? Oleh karenanya, marilah mulai sekarang kita bertaubat, memohon maaf kepadanya. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam api yang sangat panas, dan tak seorang pun dapat dijadikan wasilah penyelamat. Kita harus mengikuti jejak para ulama dan para sufi. Tanpa harus berlaku bid'ah, kita boleh mengikuti mazhab apa saja, asalkan mereka berada di jalan lurus. Dan marilah kita mengikuti sunnah Rasul tanpa merasa terbebani, tanpa menuruti keinginan pribadi, tanpa mendengar keinginan hawa nafsunya sendiri, tidak terlalu ketat dan tidak pula terlalu meremehkan. Sesungguhnya banyak orang yang hafal Al-Quran, namun sedikit sekali di antara mereka mengamalkannya secara benar dan tulus mengharap ridho Allah. Banyak orang yang hafal hadis sahih, namun tidak pernah mengamalkannya. Kalaupun mengamalkan, batin mereka tercemari oleh keinginan hawa nafsunya sendiri. Tidak sedikit orang yang mondar-mandir untuk berdakwah, namun ilmunya sebatas di ujung lidah. Inilah golongan orang yang dibenci Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Quran Surah As-Saff ayat 3. Banyak di antara kita yang pandai bicara tetapi melanggar sendiri apa yang dikatakan. Mereka berdakwah menyeru kepada Allah, sementara dirinya sendiri tidak beriman. Iman adalah benteng pencegah malapetaka. Iman dimuliakan demi meraih ridho Allah, sementara hawa nafsu dimuliakan demi kepentingan setan. Shadaqallahul Aliyul Azim.